Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pecinta sepak bola, semoga kalian sehat selalu dimanapun berada. Terima kasih telah setia menyaksikan konten-konten dari saya. Setelah kita menyaksikan tadi malam pertandingan semifinal leg 1 antara timnas Indonesia berhadapan dengan Singapura yang kita tahu berhasil dengan imbang. Tapi kali ini saya ingin membahas bagaimana uh, permainan Indonesia tadi malam yang lagi-lagi Sintayong menggunakan formasi yang hampir serupa dengan saat melawan Vietnam, yaitu 5-4-1, di mana kita bermain agak bertahan. Tapi secara formasi memang bermain agak bertahan, tapi di dalam lapangan Indonesia tidak kendor dalam menyerang, terutama di babak pertama. Timnas Indonesia menggunakan 5-4-1, formasi yang di mana goal getternya ditempatkan yaitu Dedik Setiawan yang ditaruh di depan mengisi slot striker ya, dimana kita tahu bahwa Singapura juga sangat berhati-hati untuk melawan timnas Indonesia karena ditahu Indonesia adalah tim yang sangat produktif yang sudah menyumbang lebih dari 10 gol ya dari sejak melawan Kamboja, Laos ya. Hanya imbang 0-0 melawan Vietnam. Dan itulah yang kita katakan bahwa timnas Indonesia kali ini begitu sangar, begitu produktif. Tapi lini pertahanan Indonesia masih menjadi sorotan. Apalagi ini adalah didominasi oleh pemain muda yang masih pengalaman masih belum begitu banyak ya dalam laga internasional timnas Indonesia senior. Yang senior hanyalah Victor Ibu Bahrudin ya, dan ada Evan Dimas yang begitu banyak pengalaman walaupun usianya masih terbilang cukup muda. Timnas Indonesia bisa dikatakan di babak pertama cukup dominan. Bisa dikatakan timnas Indonesia cukup dominan di babak pertama, sedangkan di babak kedua timnas Singapura lah yang cukup dominan keluar menyerang dan merepotkan timnas Indonesia. Ya, Dedik sebagai ujung tombak namun saat ini belum berhasil memberikan gol untuk timnas Indonesia. Tapi semoga kedepannya Dedik Setiawan dan Kus Hedi Hariyudo mampu menyumbangkan golnya untuk timnas Indonesia karena striker atau penyerang itu membutuhkan gol ya untuk kepercayaan dirinya, untuk motivasi dirinya agar lebih pede lagi bermain sepak bola sebagai seorang penyerang, karena penyerang itu membutuhkan gol. Pada menit ke-22 Nadio mendapatkan tekanan yang luar biasa dan melakukan save yang sangat berharga ya. Bagaimana sundulan dari pemain Singapura hampir saja membobol gawang timnas Indonesia ke pojok kiri atas gawang Indonesia. Dan di menit 28 gol cantik dari Witan Sulaiman mampu membungkam Singapura yang diasis oleh sang kapten yang punya speed yang luar biasa, yakni Asnawi Mangko Alam ya. Gol ini terlihat dari kerjasama yang sangat apik dari sebelah kanan atau bagian kiri dari pertahanan dari timnas Singapura. Nampaknya timnas Singapura lengah dengan kecepatan dari Asnawi yang mampu memberikan asis kepada Witan Sulaiman dan memberikan satu gol indah pada menit ke-28. Namun di babak kedua Singapura nampaknya menaikkan intensitas serangan dan memasukkan pemain-pemain yang lebih cepat, lebih bugar untuk meladeni pertahanan dari timnas Indonesia. Dan akhirnya nomor punggung 9 Iksan Pandi mampu menjebloskan gawang Indonesia yang begitu lengah pertahanan, berawal dari kesalahan lini tengah yang dimanfaatkan dengan baik oleh timnas Singapura. Timnas Singapura tentu tidak ingin kalah. Mereka juga rata-rata diisi oleh pemain-pemain senior ya, seperti Haris Harun, Paris Ramli, dan juga ada striker yang tinggi Iksan Pandi ya. Ini striker yang sangat berbahaya, harus diwaspadai karena mempunyai postur yang sangat ideal. Tentu dia akan handal, jago dalam memenangi duel-duel udara. Bahkan dia mampu mengisi satu gol dari malam melawan Indonesia. Ini terbukti bahwa Singapura adalah tim yang sangat berbahaya, timnas yang punya motivasi lebih karena mereka adalah tuan rumah, mereka adalah
tentu tidak ingin malu sebagai penyelenggara, sebagai tuan rumah. Tentu mereka tidak hanya ingin sukses sebagai penyelenggara, tapi secara tim mereka juga ingin meraih prestasi. Sebagaimana kita tahu mereka juga pernah merengkuh juara Piala AFF kala itu di final menghadapi timnas Indonesia. Tentu mereka sangat berpengalaman. Tentu mereka ingin mengulang kembali bagaimana untuk menjadi juara di tahun ini. Itulah Indonesia harus waspada, Indonesia harus hati-hati untuk meladeni perlawanan dari timnas Singapura. Timnas Singapura dan Indonesia akan berlaga kembali pada tanggal 25 nanti, tentunya kalau tidak salah di stadion yang sama ya. Namun tadi malam dihitung sebagai kandangnya Singapura, nanti pada tanggal 25 akan dihitung sebagai kandangnya Indonesia. Nah, kita nantikan bagaimana kiprah timnas Indonesia melawan Singapura. Dan satu hal kelebihan dari timnas Singapura adalah mereka sangat lihai atau jago dalam memanfaatkan free kick atau bola mati. Itulah yang harus diwaspadai oleh timnas Indonesia, terutama di faktor di sektor pertahanan. Fahrudin Arianto, Elkan Bagot, Rizky Ridho, dan Asnawi Mangko Alam, dan juga Pratama Arhan ya, harus berhati-hati, harus lebih ekstra. Dan satu lagi adalah Dewangga ya, yang bermain cukup apik dan berhasil menjadi man of the match ya. Ini adalah pemain yang ulet, tekun, dan bekerja keras sepanjang pertandingan. Pemain muda asal PSIS Semarang ini begitu menyita perhatian. Sejak awal melawan Kamboja, Laos, Vietnam, dan Malaysia selalu dipercaya menjadi starting line up dari strategi Sintayong. Pemain yang satu ini adalah pemain tipikal pekerja keras ya, yang mampu cukup baik dalam bermain sebagai center back ya, berdampingan dengan Fahrudin atau Elkan Bagot ya. Tentunya Singapura harus memenangkan pertandingan kalau mereka juga ingin lolos ke babak final, entah melawan Singapura atau entah melawan Vietnam atau Thailand. Begitu juga dengan Indonesia. Jangan anggap remeh, jangan anggap lemah. Memang timnas Indonesia sudah menang melawan Malaysia dengan skor telak 4-1. Namun itu ada di fase grup, sedangkan di fase semifinal tentu adalah situasi yang sangat berbeda, tekanan sangat berbeda, ekspektasi yang sangat berbeda. Itulah yang Indonesia harus manfaatkan. Jangan membuat kesalahan sekecil apapun, jangan lengah, jangan anggap remeh, jaga fokus sepanjang pertandingan. Terbukti kebobolan tadi malam, pertahanan dari Indonesia cukup lengah dan berhasil Faris Ramli berhasil memberikan umpan yang sangat manis kepada striker nomor 9 Singapura dan berhasil membobol gawang timnas Indonesia. Oke, sekian dulu dari saya. Kita berharap di leg kedua nanti timnas Indonesia bisa berjaya dan bisa lolos ke final dan menjadi juara Piala AFF. Ayo yang belum subscribe, tekan dulu subscribe-nya agar channel saya ini semakin berkembang. Terima kasih. Salam olahraga, sampai jumpa di konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.